Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ineka Pratiwi. Saya mahasiswa jurusan Ekonomi Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan men-sharing pengalaman saya menggunakan regresi logistik dan juga interpretasinya. Pertama-tama, kita akan membuka Excel yang sudah berisi data-data yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan satu variabel dependen atau satu variabel Y dan 5 variabel independen atau 5 variabel X. Di mana dalam variabel Y saya atau variabel dependen saya menggunakan indeks pembangunan ekonomi inklusif. Teman-teman bisa dapatkan ini di websitenya Bappenas. Di sini juga, di data IP saya juga sudah memasukkan nilai dummy, yaitu 1 dan 0. Dalam regresi logistik sendiri, itu Y-nya bersifat dummy atau bersifat kategorik, di mana ada yang berkategorik 2, yaitu disebut biner, dan ada yang lebih dari 2, misalkan 3 yang disebut dengan multinomial. Pada kesempatan kali ini, saya menggunakan 2 kategorik, yang berarti saya menggunakan regresi logistik biner. Nah, 5 variabel independen atau 5 variabel X yang saya gunakan, itu ada rasio rata-rata lama sekolah, rasio angka harapan hidup, rasio tingkat partisipasi angkatan kerja, rasio derajat desentralisasi fiskal, dan juga rasio belanja modal. Selanjutnya, kita langsung menuju ke eViews. Kita buka eViews-nya. Setelah itu, langsung kita mulai. Pertama, klik File, New, langsung ke Work File. Di sini dalam struktur type-nya kita pilih balance panel dan start date-nya kita ketik 2017 dan end date-nya 2021. Number of cross section-nya yaitu 36, lalu kita langsung klik OK. Selanjutnya kita membuat objek. Pertama klik objek, lalu new object, pilih series dan dirubah di name for object-nya itu adalah variabel-variabel yang kita gunakan. Di sini kita langsung copy paste aja. Kita rename semuanya. Pertama itu rasio rata-rata sekolah. Ada rasio angka harapan hidup. Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja. Selanjutnya ada rasio derajat desentralisasi fiskal. Dan terakhir itu ada rasio belanja modal. Langsung kita blok dan secara berurutan dari Y ke X1 sampai ke X5. Klik kanan, pilih Open dan as a group. Sini muncul ya tabelnya, lalu kita klik Edit, dan copy paste datanya dari data Excel yang tadi, yang sudah kita buat ya. Kita copy paste. Setelah itu kita klik edit lagi biar tidak ada yang berubah dan kita cek datanya sampai bawah apakah ada yang kosong atau tidak. Jika sudah, kita X lagi, lalu kita klik kanan lagi dalam keadaan masih terblok, klik open, terus as equation. Di sini kita pindahkan nilai C-nya ke depan. Lalu dalam metodenya kita pilih yang binary. Ada logit, probit, dan extreme value. Dalam binary estimation metodenya pilih logit ya. Lalu klik OK. Nah, di sini nilainya sudah keluar ya pada output pertama. Di sini kita bisa menguji secara parsial, lalu ada uji secara simultan, dan juga uji koefisien atau besaran pengaruh. Nah, yang pertama ada uji secara simultan, yaitu probabilitas LR statistik, di mana kita membandingkan itu dengan alfa 0,05. Nah, ketika misalkan nilai probabilitasnya itu kurang dari alfa, berarti ada pengaruh secara bersama-sama, yaitu variabel independen, pengaruh bersama-sama terhadap peluang dari pertumbuhan ekonomi inklusif. Nah, lalu untuk besaran pengaruh yang dihasilkan dari variabel bebas terhadap terikatnya yaitu sebesar 51% ya, 0,51. Uji parsialnya, di sini kita melihat dari nilai probabilitas,
di mana dalam kasus ini yang signifikan itu hanya ada dua, yaitu rata-rata lama sekolah dan juga rasio derajat desentralisasi fiskal. Untuk menginterpretasikannya, kita memerlukan bantuan dari Excel. Teman-teman bisa di copy paste terlebih dahulu. Oke, langsung kita pindahkan ke Excel ya untuk interpretasikannya. Kenapa harus pindahkan ke Excel? Karena regresi logistik itu bersifatnya kan logaritma natural di dalam hasilnya, dan kita itu harus mengantilenkan terlebih dahulu, karena sifat dari logaritma natural itu kan memaksimumkan nilai likelihood-nya gitu, kemungkinan dari parameter yang nilai koefisien ini gitu kan. Nah, karena itu regresi logistik itu juga berbeda dari regresi berganda pada umumnya. Kalau misalkan regresi berganda linear itu kan memakai OLS ya. Nah, kalau misalkan regresi logistik itu menggunakan MLE atau maksimum likelihood estimator. Nah, kita harus antilenkan terlebih dahulu nih yang nilai koefisien atau nilai parameter kemungkinannya, nilai taksiran-taksirannya dengan rumus sama dengan EXP atau eksponensial yang ini. Langsung kita masukkan nilainya 0,082168. Tutup kurung, enter. Sudah ya, ini ada hasilnya. Lalu kita masukkan nilai yang derajat desentralisasi fiskalnya, yaitu sama dengan eksponensial. Klik 2 kali, masukkan nilainya 1,050978. Enter. Nah, berarti menandakan apa gitu ya nilai uji parsialnya. Nah, dalam uji parsialnya, kita bisa menginterpretasikannya bahwasanya rasio rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penaikan atau peningkatan peluang terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif sebesar 1,08 kali gitu ya. Nah, untuk yang rasio derajat desentralisasi fiskal, berarti rasio derajat desentralisasi fiskal memiliki peluang positif dan signifikan terhadap peningkatan peluang pertumbuhan ekonomi inklusif di wilayah 3T pada tahun 2017 sampai 2021. Nah, sampai di sini sudah selesai di output pertama. Selanjutnya kita balik lagi ke Ifuse untuk uji goodness of fit dan juga uji expected prediction evaluation. Kita pertama uji Hosmer-Lemeshow di uji goodness of fit. Klik view, goodness of fit test Hosmer-Lemeshow. Klik, langsung klik OK. Nah, teman-teman di sini hanya fokus pada HL statistik probabilitas Chi-square nih ya. Probabilitas Chi-square. Kita fokus di angkanya saja yang ini. Angka yang dihasilkan yaitu 0,7805, yang berarti menandakan kalau misalkan nilai probabilitas Chi-square-nya lebih dari alfa, maka model dan data yang kita gunakan itu fit, tidak ada perbedaan. Tapi kalau misalkan probabilitas Chi-square-nya itu kurang dari alfa, yaitu 0,05, maka data yang kita gunakan itu tidak fit. Dalam kasus ini, data kita sudah fit ya teman-teman, karena nilai probabilitas Chi-square-nya itu 0,7805. Selanjutnya, kita uji Expected Prediction Evaluation. Nah, sini ya, uji Expectation Prediction Evaluation, diklik. Terus oke. Nah, di sini teman-teman fokus pada presentase correct dan presentase incorrect-nya. Presentase correct yang kita dapatkan yaitu 91,11% dan incorrect-nya itu 8,89%. Di mana data kita itu sudah mendekati angka 100%. Berarti hasilnya itu akurat karena sudah mendekati 100% gitu. Untuk uji di regresi logistik sebenarnya itu aja, cuman ada 3 ya. Ini kita klik delete yes ya. Udah itu aja sharing pengalaman dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton. Kurang dan lebihnya
Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.